ketika kita menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pernah sebut di sini tentang keajaiban. Tentang keajaiban yang dialami oleh Nabi Yunus. Kenapa keajaiban mendatangi beliau? Padahal beliau mengalami masalah yang kata Allah tidak akan selesai sampai hari kiamat. Itu persoalannya dari Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan tidak akan bisa selamat sampai hari kiamat. Saking gak mungkinnya selamat. Tetapi ikan melepaskan dia atas izin Allah. Karena Nabi Yunus ngapain? Menyebut asma Allah kan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Menyebut Allah. Jadi persoalan yang mustahil jadi mudah dengan menyebut doanya Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus, asma Allah, menyebut Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Sampai Rasulullah menekankan agar kita mendapat keajaiban dengan meniru Nabi Yunus. Kata baginda, apapun yang kamu minta, kalau kamu menyebut asma Allah pasti akan dikabulkan. Menyebut tadi doanya Nabi Yunus. Jadi setiap doa yang kita panjatkan diracik dengan tasbih Nabi Yunus. Diracikannya enak tenang. Kalau kita pakai doanya Nabi Yunus. Setiap doa yang kita panjatkan. Bahkan, dampaknya bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat pasti. Masya Allah, dahsyatnya jemaah sekalian bahagia. Ya. Buktinya mana? Ini buktinya. Ya. Ini dia. Jadi bukan hanya di dunia kita merasakan manfaatnya, sampai di akhirat. Masya Allah. Ya. Lillahi tis'atun wa tis'una isma. Allah itu memiliki 99 nama. Man hafidhaha. Siapa yang menjaga asma Allah itu dengan menyebutnya, memahaminya, bahkan menghafalnya, mempraktikannya, apa itu? Dakhalal jannah. Coba. Pasti orang itu masuk surga. Ini jelas. Hadis buat Muslim. Kelihatan ya? Oh ya. Ngelebar ya? Ya. Jadi Allah memiliki 99 asma. Kalau siapa yang menjaga asma Allah itu dakhalal jannah, yang bawah ini ya. Potong ya, maaf ya. Dakhalal jannah, bukan salah saya ya, jalannya ini. Yang sini ya. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dijamin loh ini. Orang diam semuanya, yakin apa bingung? Yakin. Percaya? Yakin? Semangatnya. Bayangkan, jadi efek hebatnya asma Allah kalau disebut selalu dijaga, dunia bahagia, akhirat bahagia. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Jelas ya? Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya, hafidhah. Dakhala. Ingat ya, dakhala itu dalam bahasa Arab itu fi'il apa namanya? Madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Masuk surga itu nanti atau sudah atau akan? Akan kan? Kenapa pakai fi'il madhi? Mestinya fi'il mudhari kan? Yadkhulul jannah kan? Ayo, ada yang pernah dengar enggak keterangannya? Kenapa Rasulullah pakai fi'il madhi? Past tense untuk future tense, untuk kejadian yang akan datang. Kenapa pakai dakhala? Ada yang dengar enggak? Nah, ya. Masuk surga kan yang akan datang. Kenapa kalau Rasulullah pakai fi'il madhi? Dakhala kan sudah. Padahal kan belum. Gimana? Masih ada? Siapa yang pernah mendengar keterangan Ustadz untuk ini? Silakan. Yang ingat ayo. Masa belum pernah? Lupa kali. Kalau kejadian yang akan datang tidak pakai fi'il mudhari, padahal mestinya begitu ya,
Tetapi dalam ayat atau hadis ya pakai fi'il madhi itu diartikan ada tambahnya pasti. Nah, bukan telah ya, pasti masuk surga. Masya Allah, bayangkan ya. Jadi dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu ada artinya pasti kan? Karena pakai fi'il madhi untuk kejadian yang akan datang. Itu ya. Kalau ketemu di Al-Qur'an atau hadis pakai fi'il madhi untuk kejadian yang akan datang harus diartikan kata-kata pasti. Masya Allah, asma Allah. Nah, sampai di sini misalnya, apakah kita senang? Bismikallahumma ahya. Maka mulai malam nanti kita membaca Bismillah dengan senang. Bismikallahumma ahya. Bismillah. Jangan-jangan itu statement yang terakhir. Karena kita atas namamu aku juga siap mati, ya Allah. Masya Allah. Terima sekalian. Nah, dengan memahami beberapa keterangan saya tentang asma Allah tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai sekarang mari kita mujahadah, ya. Mari kita bersungguh-sungguh jemaah sekalian. Karena besar sekali hikmah dari orang yang selalu bismika Allah, dengan nama aku hidup. Besar sekali hikmah, baik di dunia atau di akhirat. Berarti ini ilmu tingkat tinggi yang kita bahas. Ilmu dengan menyebut nama Allah, menjaga nama Allah, dipastikan kita masuk surga. Itu ilmu tingkat tinggi, ya. Berarti memang orang-orang yang selalu menjaga asma Allah dalam hidupnya pasti diliputi dengan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan demi kebaikan pasti diberikan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ingat ya, ini ilmu kelas tinggi yang hikmahnya sangat besar, dan semua itu diliputi oleh belas kasih atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersungguh-sungguh sekarang mengenal Allah dengan asma-Nya ini. Insyaallah sampai. Nah, ini maksud Rasulullah Ibu sekalian, ketika Allah menjelaskan di surah Thaha ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat hidupmu samsara, tapi bahagia. Yang ada itu bahagia. Dan kita tahu jemaah sekalian, ya, di antara kebahagiaan yang kita rasakan bersama ayat-ayat Al-Quran, ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan kepada Muhammad Quran agar hidupmu sengsara, artinya agar hidupmu selalu bahagia. Di antara indikasinya ayat itu membuat kita bahagia. Saya tanya dulu ya, apakah ibu sering membaca Al-Quran? Di akhir hayatnya sering menyebut asma Allah, Sami'un Alim, Ghafurur Rahim, Azizun Hakim, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sering nggak dengar penutup ayat itu dengan menyebut asma Allah? Sering kan? Artinya ayat-ayat yang disebut sebelum menyebut asma Allah itu semata-mata gitu loh, karena untuk melaksanakan hidup bersama asma Allah ini, itu maksudnya. Jadi artinya bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mendorong kita hidup dengan asma Allah. Bahkan yang kita pahami bahwa setiap kita baca Al-Quran, ayat pertamanya selalu ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi apa itu maksudnya? Kalau kamu betul-betul yakin bahwa kamu ini melakukan hal ini atas nama Allah, maka lakukan ayat-ayat setelah itu.
Jadi artinya apa? Seluruh ayat Allah itu mendekatkan kita dengan asma Allah. Ya Rahman ya Rahim. Maka itulah yang akan membuat kita bahagia selalu. Masalah muslim rahmatullah. Ya Rahman ya Rahim. Terus itu kan kebahagiaan dunia. Tadi kan sudah disebut hadisnya, dakhalal jannah, kebahagiaan di akhirat. Ya Rahman. Bagaimana kita bisa membayangkan kasih sayang Allah kepada kita yang dijamin masuk surga dengan asma Allah, dengan memahami, dengan meyakini bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ya Allah. Kan kita sering mengatakan apa, atau mungkin kita tidak mengatakan, tapi demi sayangku kepada anak akan aku beri apa yang diinginkan. Aku selalu kasih dia ganti baju, ganti sepatu, pakai sayang anak. Dengan bentuk apa yang diberikan. Ayo hitung sudah kasih sayang Allah dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, tuh hitung coba. Ayo. Apa yang Allah berikan kita sekarang? Nyawa. Ya sudah. Itu bagaimana kasih sayang Allah? Bagaimana coba sayangnya Allah kepada kita? Nyawa ini loh. Ya Rahman ya Rahim. Sekarang kita diberi sehat. Alhamdulillah. Siapa yang memberi Anda kesehatan? Alhamdulillah ya Allah. Ayo semuanya, alhamdulillah ya Allah. Bagaimana Allah yang sangat sayang kepada kita ini. Nah, makanya kan pantas saya katakan Islam ini turun bukan untuk mengikat kita untuk tidak merdeka, tapi kita merdeka yang terarah. Bukan merdeka yang kebablasan, bebas yang tidak terarah. Kita merdeka, bebas yang terarah. Arahnya dalam kasih sayang Allah. Jadi maaf ya Ibu ya, kalau ada ayat-ayat yang menurut Ibu tidak sesuai dengan hati, jangan bilang aku tidak percaya tapi saya belum mampu melakukannya. Astagfirullah, gitu aja. Karena semua aturan Allah adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan konsekuensi yang akan terbentuk kalau kita selalu menyebut asma Allah, terutama yang suka baca Al-Quran, yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang yang selalu sering baca Quran pasti dia dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan rusak kasih sayang Allah itu dengan tidak mempercayai satu ayat. Itu Ibu sekalian. Dan kita semua hadir di sini dalam naungan apa tadi? Bagosiat humur rahmah, kan gitu. Anda hadir dalam taklim, Allah menaungi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Nah sekarang mari kita belajar untuk terus melatih hati kita, merasakan, menikmati, meneguhkan sikap kita untuk Bismika Allah ahya, dengan namamu aku hidup ya Allah. Nah itu cuma sekalian bahagia. Jadi gambaran perjalanan hidup yang sangat indah ketika orang hidup bersama asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang disampaikan, kita perluas dengan tanya jawab. Monggo Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang Nabi Yunus tadi. Nggih. Nabi Yunus. Nggih, napa nggih? Kula kesusahan melahirkan anak saya.
Ya, itu doa itu memang bisa diucapkan selama hamil tua, Ustaz. Supaya Oh ibu, ini ibu pernah mengalami maksudnya? supaya ada operasi biar cepat lahir. Oh, iya Bukan- bisa. bukan saya, maksudnya Buat yang lain, buat yang lain. Oh gitu. anak saya, Ustaz. Oh, gitu. Hamil tua itu kan supaya ada operasi. Apa Betul. pakai doa itu Bisa. bisa Betul, juga, betul, Ustaz, ya. betul. Apakah selain orang melahirkan mungkin kebebeng dalam kebakaran, apa kan mungkin bisa juga pakai doa itu, Ustaz. Gini. Biar mantap dia Bu ya. Betul. Jadi apapun persoalannya, apapun Bu yang kita hadapi, memakai doa Nabi Yunus akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar, udah dari sini ya. Ya, apapun persoalannya Bu ya, apapun betul. Apapun disebut monggo. Pas sudah. Apa Bu ya, semuanya. Apa disebut pokoknya pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di sini ya Bu ya. Bentar. Hadisnya ya biar semakin mantap. Ya. Alhamdulillah ada di sini. Wah. Ini hadisnya Bu ya. Kita bacakan biar yang mungkin ada yang lupa pernah sampaikan dulu lama ini ya. Ini dia hadisnya. Saya baca pelan-pelan dan saya terjemah. Ibu ya. Nih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, doamu Dhinnun. Ini loh doanya Dhinnun, maksud Nabi Yunus. Fi batnil hut, ketika sedang terkurung di dalam perut ikan itu. Itu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Dan Rasulullah komentari, lam yad'u bihi rajulun muslim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan menyebut itu. Doa apa? Fi syai'in qad, apapun yang diinginkan. Syai' itu umum. Apapun. Ibu ya. Sampai Ibu menyebutnya capek, apalagi sudah mentok nyebutnya saking baik disebut Ibu, terserah tambah lagi ya. Itu illas tujiba lahu, pasti diijabah oleh Allah. Ya. Apapun masalahnya, apapun. Sebut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Apalagi Bu? Ya. Tonggoku ya Allah, bergigit ngiri sama aku ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rubah akhlaknya ya Allah. Ini Bu ya, illas tujibah. Itu malah pakai lam sama il, itu pasti Bu. Nggak ada lain sudah. Pilihan cuma satu, dikabulkan. Masya Allah. Pasti Bu. Nggak ada lain sudah. Pilihan cuma satu, dikabulkan. Masya Allah. Itu Bu ya. Monggo. Oke. Dan untuk yang lain juga monggo. Jadi amalkan. Apapun persoalannya, apapun yang kita hadapi, kita racik dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, insyaallah akan terurai masalah. Masya Allah. Ustaz kalau belum, nah ada yang belum. Memang Allah yang menentukan, bukan saya, bukan doa, ya Allah yang menentukan memang. Nah kalau doa itu masih ingat ya, doa itu dikabulkan dalam bentuk 3 kemungkinan. Jangan lupa loh ya. Yang pertama, segera. Ada solusinya tadi. Segera diberikan di dunia. Yang kedua, dirubah. Yang diinginkan A, alokasi B. Rubahnya kata Allah, kata Rasulullah, diselamatkan dari bahaya yang setimpal dengan permohonannya. Dari mana bahaya? Dari musibah, dari bahaya. Minta A dikasih selamat dari hampir ketabrakan, just nggak jadi. Kenapa? Dirubah dalam bentuk itu. Jadi orang yang selamat kemungkinannya adalah orang yang banyak doanya. Saya ulang lagi, orang yang besar selamatnya di dunia adalah orang yang banyak doanya dan kualitas doanya besar. Misalnya ya,
Ya Allah, aku minta uang 10 triliun ya Allah. Bisa loh ini. Contoh ya. Nah, itu kan nggak dikabulkan. Wih, kebanyakan. Saya kata kan. Kalau kamu dikasih kaget nanti pingsan, nggak bangun-bangun saking banyaknya. Begitu ya. Tak ganti, kamu nggak jadi sakit kanker kronis. Jadi nilai doanya itu akan sebanding dengan kesembuhannya atau keselamatan dia. Atau ya tadi hampir kalau dia kalau dia nggak berdoa dia akan hidup segan mati tak mau. Artinya dia dibegal orang, diturit dirinya, hidup tapi tinggal gini-gini gitu lah. Tapi diselamatkan oleh Allah gara-gara doanya. Itu maksud saya contohnya. Paham Bu? Jadi yang merasa selama ini nggak pernah dibegal orang, nggak pernah disakiti orang, kemungkinan karena doa Anda itu dikabulkan, bukan nggak dikabulkan, dirubah. Makanya kalau ingin selamat pribadi, keluarga, tolong berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama enggak, yang kedua enggak, tapi yang ketiga pasti disimpan di surga. Itu kalau merasa sama sekali sudah nggak ada ini, ya pasti di surga, disimpan di surga. Masya Allah. Dan ini waktu saya awal-awal masuk pesantren, waktu itu boleh nonton TV, itu cuma malam Jumat, nonton TV waktu itu ya, karena cuma libur, ya kan? Itu saya ingat waktu itu dengar ceramah di sebuah televisi, ada ustadz itu, ya itu jangan ngomongnya. Nanti orang yang doanya nggak dikabulkan di dunia, ditahan di surga itu dikasih kotak yang sangat indah, besar itu kotaknya, indah, luar biasa. Kotak ini lebih cantik dari perempuan yang tercantik di dunia. Kotaknya dong, belum wajahnya dia sendiri, lebih tampan daripada yang paling tampan di dunia. Itu cuma kotak, bukan? Ya. Berbagai macam perhiasan, permata, ya luar biasa, suaranya luar biasa. Kamu tahu kenapa aku kasih kau itu? Gak tahu ya Allah. Ini bentuk doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Hah? Loh, kurang terima lah, kurang dah. Bukan ya Allah. Apa? Mestinya seluruh doaku jangan dikabulkan di dunia ya Allah. Mendingan di akhirat. Nyindir buat orang yang sudah berdoa ribuan kali, jutaan kali nggak terkabul, terus berhenti nyindir biar nyesal. Doa lagi mestinya. Tuh Mas Indian. Jadi dia ingin doanya jangan dikabulkan di dunia. Subhanallah. Saking hebatnya bentuk doa yang disimpan pengabulannya di surga. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Sedang berdoa semua kayaknya. Tasbih Nabi ada semuanya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir sini semuanya ajaib hidupnya ya. Semua hal di luar nalar akan Allah berikan semua. Insya Allah. Dan harus sabar tadi ya. Kalau nggak di dunia, di surga pasti. Sampai jam 5 ya. Oke. Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi perjalanan indah hidup kita, yaitu hidup bersama asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melantunkannya indah, hati semakin indah, hidup semakin indah bersama asma Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika